Kita sekarang belajar dari Rusia dari banyak sudut tentunya. Di koloni Prancis, orang Eropa tidak disukai, namun Rusia diundang dan sangat disambut baik. Kita ke Republik Afrika Tengah sekarang. Semua informasi ini adalah tujuannya agar Indonesia ke depan berperan lebih aktif lagi untuk bisa menjadi pemain global. Kembalikan peran Indonesia seperti di zaman awal kemerdekaan dulu. Indonesia itu sangat dihargai di luar negeri kala itu. Membangun Indonesia sesungguhnya itu tidak harus hanya membangun dalam negerinya saja. Namun bisnis di luar negeri itu adalah devisa bagi Indonesia. Dan itulah yang Rusia lakukan menggunakan Wagner. Kita kembali ke Republik Afrika Tengah sekarang. Kita mundur sedikit ke tahun 2017 ketika Prancis mulai dikucilkan oleh Presiden Republik Afrika Tengah, Faustin Touadera, dan Prancis mendukung mantan presiden dengan pasukan pemberontak yang sangat kuat yang berada di luar ibu kota Bangui. Maka Presiden Faustin menghadap Putin meminta bantuan. Dalam hitungan minggu, Wagner berada di Bangui dan menaklukkan para gerombolan pemberontak lalu mengusir semua warga Prancis, termasuk militer Prancis, keluar dari Republik Afrika Tengah. Rusia tidak akan pernah mengirim pasukan resminya, namun dengan senang hati mengirimkan PMC, Private Military Company, di mana ada 7 perusahaan mitra Departemen Pertahanan Rusia. Yang favorit tentunya Wagner, karena Wagner bukan saja jago perang, namun jago dagang. Rusia perlu aset di luar negeri untuk memakmurkan, untuk dikirim ke Rusia. Strategi tersebut mirip zaman Romawi mengirimkan jenderal perang ke wilayah baru untuk ditaklukkan dan untuk dagang. Yang terbaik tentunya Julius Caesar. Kalau mengirimkan tentara resmi, paling hanya membantu melatih, menjaga keamanan, tidak fleksibel untuk bisa dagang layaknya swasta. Wagner adalah mesin ekonomi dan mesin perang. Wagner bisa bekerja di area abu-abu dan memberikan plausible deniability atau penyangkalan yang masuk akal kalau Rusia ditanya oleh negara lain. Sekarang Wagner ada di mana-mana, termasuk Secret Service penjaga Presiden Faustin. Wagner juga bukan hanya jago perang, jago dagang, tapi juga jago propaganda. Kita paham sekali bahwa divisi propaganda itu penting. Membangun pasukan propaganda, termasuk buzzer, adalah taktik perang yang namanya informational warfare. Mereka bisa membalik jahat jadi baik, boros jadi prestasi, salah jadi benar. Rakyat aslinya perlu kejujuran. Beda dengan pejabat, yang penting adalah selalu berkuasa. Makanya divisi propaganda itu dikuatkan. Wagner punya divisi khusus yang dibangun di Ivory Coast atau di Pantai Gading, wilayah barat Afrika. Punya TV, punya radio, punya sosial media, punya ratusan buzzer untuk Afrika. Di Republik Afrika Tengah, patung Wagner, pahlawan masyarakat, ada di banyak tempat. Real size statue, seukuran asli orang, menjadi landmark tempat masyarakat berkumpul dan memang dicitrakan Rusia itu adalah pengusir penjajah dan pengusir Perancis, juga mengusir Amerika. Amerika adalah musuh bersamanya Afrika. Bahkan Wagner memiliki perusahaan bir di sana dengan merek Tilor yang berarti emasnya Afrika, African Gold. Dulu raja bir di sana milik Prancis, Mokaf Bangui, sekarang hilang dan tidak dibeli lagi oleh masyarakat di sana. Wagner juga mengusir semua pemberontak yang didukung oleh Prancis yang menjaga tambang emas Ndasima, tambang emas terbesar di Afrika Tengah dan tambang berlian masyarakat, dan membeli semua finish produk dan hasilnya, di mana menurut masyarakat menjual ke Wagner lebih tinggi nilainya. Dalam catatan media, perusahaan Prancis hanya membayar 10% dari nilai pasar harga emas. Namun Wagner menaikkan 100% jadi 20% nilai pasar. Tapi itu sesungguhnya akal-akalan juga. Dan itulah pinternya Wagner. Wagner hebatnya lagi, dapat izin resmi dari negara Republik Afrika Tengah dengan nama korporasinya Midas Resource untuk menguasai 100% Ndasima Gold Mine. Lalu bagaimana caranya kok bisa Wagner ini mendapatkan citra positif dan dicitrakan sebagai pelindung negara, kemudian dicintai rakyat lokal? Wagner memang jago branding, jago marketing, jago propaganda. Wagner menarget anak muda untuk target itu. Masyarakat Bangui juga penduduk Republik Afrika Tengah itu butuh hiburan, butuh film. Wagner membuat film tentang perjuangan Wagner mengusir pemberontak yang bengis, yang kejam, yang jahat. Wagner jadi pahlawan rakyat. Salah satu film yang terpopuler berjudul The Tourist yang mengisahkan seorang relawan Rusia yang datang ke Afrika Tengah kemudian membantu mengusir pemberontakan dan mengusir Prancis. Semacam Rambo-nya Rusia. Dia membawa keadilan ke rakyat Republik Afrika Tengah, membunuh dan mengusir semua orang Prancis yang jahat di sana. Plot ceritanya sederhana, Rusia itu baik, PBB atau UN Peacekeeping itu nggak ada gunanya dan lemah, Perancis itu penjajah yang jahat dan rebel harus dikalahkan. Semua ala Hollywood, namun produsernya dan pahlawannya Rusia, Wagner tentunya. Sangat berhasil strategi tersebut. Bahkan presidennya ikut bermain dalam film-film Rusia tersebut. Citra presidennya ikut terangkat sebagai penyelamat negara.
Sahabat, berdasarkan informasi sekilas tadi, kira-kira ke depan bisakah Indonesia melakukan hal yang sama untuk bergerak keluar dari Indonesia dan mengambil kekuatan di luar Indonesia? Kalau urusan propaganda kan sudah sangat berpengalaman dengan buzzer rupiahnya. Ke depan pakailah buat citra Indonesia di negara lain dong. Jangan pejabatnya doang diangkat di dalam negeri. Peace. Cuaca ekstrim melanda Tiongkok sejak 1 bulan terakhir, puncaknya kemarin. Beijing dilanda banjir karena ditimpa topan Doksuri. Kejadian 2 hari yang lalu menimpa Beijing adalah curah hujan terbesar selama 140 tahun ini bagi Beijing, terburuk dalam sejarah Tiongkok. Di sisi dunia lain, Afrika mendapatkan selain biji-bijian atau grain gratis, mereka mendapatkan juga pembebasan hutang senilai 20 billion dolar dari Rusia. Ya, Rusia memberikan hutang kepada negara Afrika diubah menjadi grain yang tidak perlu dibayar. Rusia mengambil peluang untuk berperan besar di Afrika. Langkahnya mirip Tiongkok yang menggunakan trading atau pendekatan ekonomi untuk membantu dalam tanda petik Afrika. Lebih soft power, tak berasa. Seperti banyak negara yang disedot puluhan triliun kekayaannya oleh Tiongkok, namun tetap bekerja sama dengan Tiongkok karena berkesan Tiongkok membantu ekonomi mereka, padahal harta yang diambil lebih banyak dari yang dibantunya. Soft power itu adalah strategi penjajahan gaya baru. Banyak pemimpin negara yang tidak pernah ikut Lemhanas di negaranya masing-masing, atau jangan-jangan tidak ada semacam P4-nya, pendidikan kenegaraan di negaranya masing-masing, maka tidak paham apa itu yang namanya nation threat atau ancaman negara, tidak punya nation interest, tujuan jangka panjang negara tersebut, juga tidak mengerti bagaimana menjalankan survival of the nation agar bisa bertahan ratusan atau ribuan tahun sebuah negara itu berdirinya dan juga rakyatnya makmur. Rusia melakukan ekspansi adalah selain memerlukan bahan baku, Rusia juga memerlukan pasar untuk produk-produknya, seperti senjata misalnya, sistem keamanannya misalnya pakai Wagner, dan saat ini Putin menciptakan Wagner baru lagi yang nanti akan kita jelaskan di video yang lain. Dengan strategi give first then you will get, maka Putin memberikan grain gratis beserta ongkos kirim lalu membebaskan hutang senilai 20 billion dolar kepada negara Afrika yang dibantunya, diubah dari hutang jadi grain. Dengan demikian Rusia menancapkan trust kepercayaan bahwa Rusia bukan seperti Western country sekutu barat dan Amerika yang buas dan jahat. Rusia bisa membantu memberikan grain biji-bijian dan bisa membebaskan hutang Afrika dari pinjaman hutang. Rusia bukannya diembargo, katanya jadi miskin Rusia itu. Apakah Rusia semakin kaya sekarang? Diembargo oleh barat kok semakin makmur? Kok rubel semakin menguat dalam 2 tahun terakhir? Rusia tetap menjalankan strategi ekonominya, yaitu menciptakan demand atau kebutuhan terhadap rubel, yaitu dengan pembelian gas Rusia, grain biji-bijian dan minyak bumi pakai rubel. Karena itu rubel naik nilainya tertinggi dalam 8 tahun terakhir. Penjualan minyak bumi terbesar dalam sejarah Rusia bahkan dalam 2 tahun ini. Terbanyak diekspor ke India dan Tiongkok. Kemudian strategi ekonomi dalam negeri Rusia mengurangi hutang pakai mata uang asing hingga tinggal 10% dalam 3 tahun sebelum perang diluncurkan, membuat ekonomi negara Rusia tidak bisa ditekan pakai embargo. Dengan kata lain, Rusia tidak tergantung pada Western finance atau pembiayaan dari sekutu barat. Strategi Rusia mengendalikan gas Eropa, di mana di tahun 2021 gas alam Rusia sejumlah 155 juta meter kubik, juga 108 juta ton minyak mentah, juga 91 juta ton BBM, ditambah 52 juta ton batu bara selama hampir 500 hari berperang di Ukraina. Ternyata tidak turun kebutuhan energi Eropa yang disuplai oleh Rusia, karena merubah sumber energi bagi Eropa dan membangun sarana baru tidak semudah perkataan opung yang mau jadi ketua umum Golkar lewat Munaslup. Nggak mudah lah. Ditambah lagi harga energi minyak dan gas setelah pandemi naik tertinggi dalam 11 tahun terakhir. Disinilah membuat Rusia makin banyak duitnya. Dan sekarang ini Saudi Arabia, demi membangun banyak wilayah di Saudi Arabia, Saudi memerlukan uang yang banyak. Mereka lakukan adalah membatasi jumlah produksi minyak Saudi hingga demand semakin tinggi dan harga tidak turun-turun. Harga minyak tetap di atas. Efeknya Rusia diuntungkan. Bahkan di tahun 2022 ketika Rusia masih perang di Ukraina hingga saat ini, pendapatan minyak bumi Rusia dari ekspornya ke Tiongkok, ke Turki, ke India nilainya naik 35%. Begitu juga total komoditas batu bara hingga grain biji-bijian naik hingga 40% dibanding tahun 2021. Bahkan dibandingkan dengan rata-rata 10 tahun terakhir. Di Rusia, ekspor Rusia selama perang itu naik. Rusia dalam 6 bulan pertama fiskal pertama tahun 2023 ini, setiap bulannya ekspornya surplus terbesar dalam sejarah mereka sejak tahun 2008 dengan nilai 2 kali lipat sekarang ini. Bahkan Gazprom, perusahaan gas negara Rusia, memberikan kontribusi 5 triliun rubel dari pajaknya saja kepada negara, atau senilai setengah dari biaya perang Rusia selama 500 hari. Yang lucunya lagi, barang-barang Rusia masuk dan keluar ke Eropa Barat yang dilarang
diserang oleh Amerika dan Sekutu Barat, ternyata tidak pernah kurang perdagangannya. Sekarang melalui 3 negara Asia Tengah yaitu Armenia, Kyrgyzstan, dan Georgia, di mana negara Tengah Asia tersebut atau middleman country tersebut perdagangan dalam 1 tahun terakhir ini naik 400% jumlahnya yang semuanya menggunakan rubel pembayarannya. Jadi sanksi ekonomi pihak Barat ke Rusia tidak menghasilkan apapun untuk melemahkan Rusia. Cara ini harusnya menjadi inspirasi kita negara Indonesia untuk berani bersikap tegas untuk bertindak atas nama rakyat walaupun ada ancaman embargo. Rusia adalah negara di embargo yang tambah kaya. Kemudian juga Iran yang diembargo lama oleh dunia, tetap kaya dan berkekuatan. Dengan adanya middle country, pabrik di Rusia tetap jalan seperti biasa. Pokoknya apa-apa sekarang adalah non-western shop, non-western logistik, non-western port, non-western money. Berani ya Rusia itu. Dengan strategi tersebut, Rusia tidak akan pernah berhenti berperang selama Rusia sanggup membiayai perang selama 15 tahun ke depan sesuai dengan cadangan energi dan ekonomi Rusia yang terus masih berdagang. Perang masih lama di Ukraina itu. Bahkan analis mengatakan kalau Belarusia masuk menyerang Polandia, di mana hal itu artinya menyerang negara NATO, Rusia masih bisa bertahan membantu Belarusia dalam perang panjang itu ke depannya. Dengan informasi seperti ini, coba kita mereview diri kita. Apakah Indonesia itu levelnya sudah bermain seperti Rusia atau Indonesia masih seperti negara Afrika? Peace.